Mengenal dunia politik mungkin gue udah cukup lama dari mulai gue balapan, ya pertengahan balapan lah. Tapi mengenal terus belajar itu kebetulan kuliah hubungan internasional, jadi memahami politik secara garis besarnya itu pada saat kuliah. Iya, gue sebenarnya pada saat mutusin untuk nyalek itu banyak banget, bukan pertimbangan ya, banyak yang menanyakan kenapa lo mau memutuskan nyalek. Kalau gue simpelnya pada saat dulu itu gue pernah 2004 gue balapan itu, di satu sisi gue pernah menang dan gue juga mungkin pernah kalah, tapi pada saat gue menang itu apa sih harapan seorang atlet, juga seorang warga negara yang mungkin kok perhatiannya kurang gitu, khususnya mungkin di bidang balapan. Tapi ternyata gue pada saat itu gue ditawarin pindah warga negara. Gue bilang gue nggak mungkin bisa dong pindah warga negara. Dan di situ gue berpikir pada kok perhatiannya minim sekali, tapi yang merhatikan malah negara lain. Nah di situ gue bilang oke, nggak ada tawar menawar, gue tetap bagaimanapun ini merah putih gue nggak bisa tinggalin. Gue punya potensi besar ya di negara gue ini, pemuda ya kan, pemuda yang kreatif, pemuda yang punya energi positif semuanya, yang punya karya-karya besar. Sekarang bagaimana caranya kita itu sama-sama mengapresiasi dalam bentuk apapun, memberikan wadah mereka untuk bisa memberikan kontribusi yang jelas terhadap negaranya untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Supriyadi dari Pembela Tanah Air, ya kan, dia mencoba untuk berontak pada saat tahun 1945, sempat gagal, tapi yang gue lihat sih perjuangan pergerakan semangat untuk mau merdeka itu. Membawa aspirasi masyarakat. Yakin? Berjuang untuk diri sendiri juga bisa, banyak. Ya gue pilih partai 100%. Dalam arti pilih partai 100% itu dalam konotasi yang positif. Ya kan, pilih partai dan tidak ada rasa utang budi, ya kan, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dibela, itu aja simpel. Nggak gini, kalau studi banding gue setuju, tapi studi banding itu betul-betul kenapa nggak kita pergi, tapi orang kita undang. Kasus mutilasi. Ini jawaban gue, memilih tidak memilih. Memilih atau tidak memilih? Memilih tidak memilih. Kali ini giliran partai nomor urut 2, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Menghadapi pemilu, PKB kembali mengandalkan suara dari masa Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Masihkah PKB memiliki ikatan kuat dengan akar rumput NU? Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa PKB tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama NU, karena partai ini memang dibentuk oleh para kiai NU, antara lain Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak aneh jika setiap pemilu PKB selalu mengandalkan suara dari warga NU. Kalau perolehan PKB 20%, kita bisa ngusung sendiri, kita usung. Kalau nggak sampai 20%, apa boleh buat? Kita harus koalisi. Bentuknya koalisi ya, hitung-hitungan. Koalisi itu partai A dapat berapa, partai B dapat berapa. Itu. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Februari 2014 memperlihatkan PKB berada di urutan kelima dengan 6,3% suara. Meski begitu, PKB harus menghadapi sejumlah tantangan, antara lain adanya sikap penolakan keluarga Gus Dur terhadap PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Selain itu, ikatan emosional para pengurus PKB dengan massa NU tidak sekuat zaman Gus Dur. Ke depan sekarang ini adalah bagaimana sungguhnya PKB itu agar bisa merangkul simbol-simbol dari keluarga Gus Dur dan juga pendukung Gus Dur. Tapi harus diingat, NU lebih besar dibanding PKB. Partai Kebangkitan Bangsa dibentuk seiring dengan bergulirnya era reformasi. Pada pemilu 1999, PKB mencapai raihan gemilang dengan masuk 3 besar. Bahkan bersama poros tengah, PKB sukses mengusung Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama, karena memang partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh NU. Jadi wajar saja jika PKB mencari dukungan kepada warga NU. Namun tantangannya adalah bagaimana PKB memberikan kepercayaan kepada warga NU untuk tetap menjadikan PKB sebagai saluran politik. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saya akan mewujudkan the dream come true. Apa yang kamu impikan akan saya wujudkan menjadi kasunyatan. Hanya ada satu matahari di Kabupaten Boyolali. Satu matahari itu adalah Dr. Andes Haji Seno Samyoso. Untuk melanjutkan semangat pro investasi, pilih Seno Said nomor 1.